Nah, secara ini udah dibongkar ya bang ya. Terus terkait perusahaan ya galian itu bang, itu kan ada teguran, ada surat langsung dari Jasa Tirta kemarin juga BBWS. Nah, pertanyaan saya itu tindak lanjut PJT seperti apa bang terkait galian itu bang? Galian Itu yang digali bang? itu kita udah ada sewa pak. Enggak, Maksudnya yang galian ini kita mau ratakan lagi kayak semula pak. Ini kan udah ada izinnya juga, jadi kita paling backup dari kita juga, mungkin pimpinan kita yang di sini. yang nanti yang ngerapiin peralatan itu dari mana pak? PJT apa dari pihak tertentu pak? Kayak pihak penyewa. Oh penyewa, Ya. penyewa dari PT ini ya apa? Berlian. Kurang ya kalau nggak salah. Berarti mereka udah ada izin ya SPPL udah pak? Ya? Ya, Oke. Terkait itu berarti nggak ada tindakan. dari kita. Iya, terlepas itu ada perusahaan sebelumnya kan ada surat teguran dari PJT, ada juga surat teguran keras dari BBWS pak. Tertanggal kalau nggak salah Oktober itu pak. Ya itu gimana tanggapannya pak? Untuk dari kitanya, kita kembali lagi ke yang penyewa. Kalau kita pengawasan pak, nanti kita laporkan ke pimpinan kita, gimana untuk kelanjutannya, mereka yang di sini. Oh gitu. Nah, terkait developer yang akan menggunakan jalan ini, mereka sudah berizin dan sudah ada SPPL-nya, ya kan? Nah, berdasarkan penelusuran saya itu dari PT Berlian apa ya, pokoknya Berlian ya. Nah, terus developer tersebut sekarang ini kan bukan atas nama PT Berlian, itu gimana Pak? Kalau untuk itu lebih jelasnya ke kantor pak. Kita cuma di lapangan itu hanya sekedar meninjau doang pak lokasi tersebut. Kondisi pepengganya, situasi lapangan itu gimana, bikin gitu. Untuk permasalahan perizinan ke kantor. Berapa panjang yang dimohonkan untuk perizinan? Perizinan untuk jalannya kurang lebih kita kemarin ngukur 700 meter. 700 meter. Ya, itu balik lagi ke orang kantornya. Dimana kalau kita ngukur dulu 700 meteran dari ujung jembatan ya, yang mereka buat jembatan dari ujung sini sampai sini sekitar 700 meter. Tapi yang dimohonkan ini artinya tidak ada pihak yang merasa Tidak terganggu ada, atau seperti tidak apa? ada. Soalnya tidak ada si penggarap yang dulu, tidak ada. Ini clear. Ah, gitu ya. Iya. Jadi semua perapian jalan ditanggulangi oleh Si penyewa. penyewa Ya. atas nama perumahan developer. Satu lagi Pak, ini kan masih ada nih terkait penggarap ya, orang-orang lokal sini terkait penggarap itu nanti apabila ada konflik seperti ini lagi internal, katakan mereka menuntut haknya sebagai penggarap lah Pak, artinya belum ada kerohiman dari pihak developer. Karena mereka merasa menggarap dari tahun yang mungkin kita belum lahir kali gitu. Apa tanggapan PJT Pak seandainya terjadi hal seperti itu lagi Pak? Paling kita panggil si penggarap yang dulu sama developer, kita musyawarahkan Pak. Mediasi. Iya, mediasi. Nah untuk si developer tersendiri, adakah untuk penggantian si warga ini untuk penggantiannya gitu nanti? Berarti terkait izin dan segala macamnya atas nama perusahaan dan atas nama Betul. perusahaan yang akan bergerak itu nanti kewenangan di kantor Pak ya? Betul. Ya, terakhir nama Saya nama Arif Pak. jabatan Nah, supervisor dari dari PGT Pak. PJT 2 Supervisor Bekasi. Pebel, iya. Untuk pengamatnya? Saya Pak. Oh, pengamat ya. supervisor. Irigasi Bobelan. Betul. Ya, makasih. Masuk. Ujung laut lah. Nah, jadi pertama adalah membantu akses lebih cepat kan untuk masyarakat, karena hanya kepentingan perumahan. Gitu. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Cuma kita lihat tuh ini yang dipindahnya kan dari rumah. Dan mentok sampai di perumahan doang kan ngincarnya. Gitu. Tapi kalau hari ini dan sebenarnya jalan ini juga bisa dicerol oleh kita, oleh Pemda. Bisa. Tapi dengan kebutuhan adalah kebutuhan masyarakat. Jadi gitu boleh diajukan dari misalnya sampai ibaratnya 4 kilo atau 5 kilo itu tembus kan lebih enak. Harusnya orang dari sana muter, ini bisa ada jalur alternatif. Gitu. Kalau ini peruntukan hanya coba perumahan, PJT SDA telepon harus man. ada panggil PJT-nya. Gitu. Ini jatuhnya bisnis. Terus juga Cipta Karya Gitu. terkait itunya.
Iya, ini jatuhnya bisnis, jadi bukan lagi kepentingan buat masyarakat. Kalau hari ini jalan ini kita Pak Camat, ada permintaan dari 2 kecamatan, Tarumajaya dan Babelan Kota atau Babelan. Ini untuk tembus jalan ke Tarumajaya. Nah itu sah-sah saja Pak, bisa kita ajuin ini, bisa kita cek. Gitu. Karena apa kebutuhannya tadi yang saya tadi. Kebutuhan apa? Nah kalian kebutuhan itu. Itu boleh aja. Cuma kalau yang sekarang saya lihat sih ini kita belum ada, pemerintah belum ada akses sana kan begitu. Belum ada kan, pemerintah belum ada akses ke sana. Nah tinggal kita lihat nanti izinnya. Ya kan kalau misalnya bikin perumahan nih, itu kan harus ada izin jalan juga segala macam. Nah izin jalan, kalau izin jalannya apa? Kalau jalannya ada, berarti keluar izin kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dari apa? Dari SDA-nya seperti apa? Lalu dari PJT ini, udah belum ada izin apa lewat PJT-nya. Ini perlu kita klarifikasi sama-sama nanti. Supaya ya kan terang benderang lah begitu kan. Iya. Tapi apabila ditembus sampai ke sana dapat membantu pemerintah daerah. Iya. Bisa. Ya kan banyak Berdasarkan jalan-jalan usulan. di sepadan sungai kan. Iya. Memang dengan apa? Malah yang saat ini berkurang dari dapat menjadi solusi juga. Iya betul. Iya. Betul, Jadi gini betul. Bang, kalau ini sebenarnya kalau sepadan sungai ini memang lebih bagus dibangun jalan daripada Bangli. Kalau Bangli ketika 2-3 tahun merasa memiliki, kalau jalan Walaupun otoritasnya PJT ini nggak jadi masalah, kan pakai buat umum juga tidak dimiliki kan jalan. Ya Pak. Gitu. Izinkan nih kita dapat masukan dari masyarakat terkait jalan ini begitu. Nah itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Ininya apa prosesnya begitu? Sehingga bisa dibangun jalan sepanjang apa kali Atau mungkin disewakan, atau mungkin ada apa gitu Pak? Bisa cuma dijelasan. Apa dulu bentar. Untuk ini lahan, sebenarnya lahan posisi kita buat dari APU. Nah, kita memang ada tingkat pemanfaatan oleh PT Birga Sejahtera. oh developer. Nah, pemanfaatan ada tingkatannya selama 5 tahun dan kita memang juga sudah mengatur rekomtek yang dari Ya. Dinamasa. Bisa dilihat Pak ini Pak. Sudah. Sepanjang berapa kilo Pak? Bisa nomor telepon. Itu nanti data di. Ya, datanya sudah Jadi PJT mengeluarkan izin karena sudah ada rekomtek dari dinas SDA. Atau gimana? Jadi yang pertama Pak, kita mengajukan Oke, permohonan. permohonan Oke. sudah dilakukan pemanfaatan hijau dan mereka memang sudah mengajukan dari SDA. Oke. Itu Pak. Jadi teman-teman Pak Camat, Pak Lurah dengar ya. Ini sudah disampaikan sama PJT. Saya juga kita nih nunggu pihak SDA-nya nih Pak. Biasanya kita tunggu gitu kan. Kita mencoba mengklarifikasi semua begitu. Karena pada prinsipnya yang sepanjang yang kita ketahui bahwasanya boleh kita melakukan hal seperti ini gitu. Selama proses-prosesnya ditempuh begitu. Daripada timbul bangli dan sebagainya begitu kan agak susah. Ya kan, nah, cuma kan memang ini masyarakat mengadu ke kami Pak, ke DPRD, bahkan langsung atensinya ketua dewan begitu, karena kebetulan ini dapil dia kan begitu, ya kan langsung kita ditelepon. Padahal hari ini ada sebagian teman-teman juga ada pansus yang jalan, akhirnya kita bertiga yang
bisa ke sini. Dan kita sedang nunggu nih dari dinas SDA-nya. Udah sampai mana, Man? Belum. Ah, Mandoy. Gitu. Baik Pak, gini Pak, ini kan milik PJT. Kita berpikir bukan untuk hari ini sih proses pembangunan mungkin untuk perumahan di sana itu belum dibangun. Nah kalau nanti sudah dibangun dan itu sudah fungsi orangnya sudah mulai banyak juga yang isi di perumahan itu, kebetulan tanah ini dipakai oleh PJT, tapi solusinya gimana tuh Pak? Artinya gini, mereka tuh tidak ada jalan lagi nih karena hanya yang dipakai jalan ini saja. Ya, suatu contoh ada pelebaran nih normalisasi kan, artinya kan mengganggu jalannya mereka. Apakah nanti ada solusi lain gitu selain itu? Karena kan jalan dia itu ini yang dipakai mutlak, ini kan bukan cuma dipakai 1 tahun 2 tahun Pak, ini sampai anak cucu nanti gitu. Kalau saya sih berharap begini, jalan ini jangan hanya diperuntukkan ke perumahan saja gitu. Bila perlu perumahan ini suruh bangun Pak, suruh cor sampai ke 3 km. Setuju Pak. Gitu. Jadi dari sana bisa masuk perumahan ini. Siap. Betul nggak Pak? Jalan. Iya. Jalan alternatif Pak. Jadi jalan ini kan bisa dipakai, bukan hanya untuk orang perumahan. Jadi bisa juga kan? Betul nggak? Itu kalau saya sih cara berpikir ini. Kalau begini, ya dalam hitungan dia kontrak 5 tahun, kan nanti ini kan dipakai perumahan, bukan setelah 5 tahun dia selesai bubar tuh nggak ada perumahan di situ kan sampai anak cucu tuh Pak. Gitu. Berarti kan prosesnya udah nggak kehitung tahunnya dah. Mungkin gini kali. Oke. Itu juga pengembang gitu kan. Tidak cuma 5 tahun gitu kan. Sisanya ntar pemerintah daerah yang ngurusin. Setelah terima semua yang macam. Bisa jadi kan begitu. Iya. Dia hanya ngurus rumahnya aja ya. Iya. Setelah habis laku. Laku. Waduh. Berpanggil lu Bang, perumahannya tuh. Enak banget ya begitu. Lah olok. Ya. Bener. Jadi kan memang ini keluhan masyarakat aja Pak. Izin Pak dengan Pak Akbar ya. Kalau dengan Pak Udin sih sering ketemu Pak. Kita sudah beberapa kali ketemu di kantor dengan Pak Udin gitu kan. Karena Pak Udin lagi ada hal yang sama Pak. Kalau kami lihat Pak, izin saya lagi ini kualitasnya jauh dari standar ini. Ya kan, apalagi mohon maaf kelihatan di depan juga udah mulai rusak. Itu saya sih ngeliatnya itu tadi niatnya ini ke apa sih, kelicikan pengembang aja gitu. Yang penting jalan dulu ya kan, bicara kualitasnya mau berapa segala macam nggak dipikirin itu. Terakhirnya larinya ke pemerintah daerah. Ini manual. Ketika ini ada normalisasi, pemerintah daerah yang diserang sama warga perumahan. Betul Pak. Itu jadi beban pemerintah lagi. Jangan-jangan ntar begitu rusak. Kalau ke sana tembus berapa kilo, Pak Camat? Kalau sampai ke ini Pak, kita perbatasan antara Buni Bakti sama Samudra. Ada 1 kilo dari sini. Oh, lebih Pak. 4,6 Pak kalau dari ujung. 4,6 kilo. Jadi dari Bahagia. Berbahagia. Enggak, maksudnya ada tembus jalan yang gede aja. Jalan gede kayaknya nggak ada Pak, karena sana sawah semua. Tapi ada Pak ke kiri, tembus ke Pahlawan Setia. Pahlawan Setia ya? Ya, tetap di belakang Bentar Gading City ini. Iya, udah izin Bang. Udah. Izin. Memang sih sebenarnya gini Bang. Jalan kayak gini memang bagusnya memang pakai jalan. Daripada bangunan liar lah, bangunan malah repot kalau udah 2 tingkat itu sendiri. Kalau jalan mah kan memang peruntukan jalan gitu. Cuman kan jalanan jadi khusus ini. Bang Dewan, tadi Bang Dewan sampaikan ini udah dapat izin ya, jalan ini ya. Iya. Nah, dengan kualitas tadi Bang Dewan sampaikan kurang dari mutu, bagaimana? Apa dibongkar lagi atau gimana? Yang sudah ada diteruskan atau gimana? Gini Bang, ya nanti kita kan lihat kan selama ini PJT cuma mengeluarkan izin tidak terkait soal teknis pekerjaan strukturnya. Saya sih melihat ini kelicikan pengembang aja gitu, saya ngeliatnya itu bukan ke teman-teman PJT, bukan ya kan, maupun ke kan kalau misalkan ada perumahan nih, ketika bangun perumahan ditanya jalannya mana segala macam kan begitu tuh. Set plan-nya Pak. Set plan-nya jalannya jalan ini gitu. Dia berusaha minta
jalan lewat PJT, lewat sepanjang sungai ini. PJT mengeluarkan itu karena ada rekomtek dari SDA, ya kan, dinas SDA gitu. Nah, SDA mungkin bisa jadi sudah punya rencana ke depan, begitu kan? Oh, ini kita akan cor nanti gitu. Tapi berhubung ada perumahan di sana, dicor dulu perumahan. Cuma ngecornya pakai manual gitu. Ya, dengan alasan ya tadi dibawa oleh pemerintah, kurang lebih begitu. Nah, dalam momen seperti ini dari pihak Developer sudah dipanggil belum ke DPRD? Belum. Justru kita hadir ke sini karena memang ada aduan dari masyarakat. Karena sepadan kali ini, nah kita hadirnya PJT ini kan untuk mengetahui semua apakah memang sudah terbit izin dari PJT yang diusulkan, apakah belum. Kalau memang ternyata manfaat untuk masyarakat umum, silakan, tapi mutunya sesuai. Jangan sampai nanti ketika ini dibangun, malah kita sebagai pemerintah jadi beban lagi. Rusak 1 tahun, ini saya jamin nggak sampai 1 tahun. Ini paling 3 bulan rusak Pak, apalagi di pengembang ke sana. Alat berat turun ya kan, mobilnya. Nah ini perlu kita kaji kembali. Dan juga bukan berarti hari ini PJT mengeluarkan izin seolah-olah selesai, enggak. Justru kita akan kaji kembali apakah ini layak. Kalaupun memang ini dipakai tanggul ini ataupun jalan ini padan sungai, kita minta pengembangannya mutunya diperbaiki, diperbaiki, disesuaikan. Kita juga belum tahu nih pengembangnya siapa. Kita juga belum tahu apakah pengembang itu sudah punya izin. Jangan hanya katanya. Pak, izin Pak, berarti kalau untuk proses pembangunan jalan ini nanti di stop dulu atau dibiarkan untuk membangun terus, Pak? Ya mungkin kita kaji dulu, mungkin kita panggil nanti developer ya. Kita panggil bersama jasa semua, kita panggil semua nanti Pak Camat ya. Siap. Kita juga perlu menanyakan karena nggak seperti hari ini kita ketahui sudah jalan nggak. Cuma saya ingin tahu juga apakah betul izinnya sudah dikeluarkan atau belum. Jangan-jangan kita juga belum tahu nih sejauh mana. Pada prinsipnya gini Bang, ini kita datang ke sini biar tahu situasinya kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah hasil dari pertemuan ini, kita panggil baik PJT, baik pihak pengembang, terus camat apa semua kita panggil nanti di Komisi 3 dan kita buka di situ semua. Dan selanjutnya nanti sudah ditemukan dengan jalan mutu yang kurang bagus, apakah nanti kita harus dia perbaiki lagi, kan? Atau memang nanti ada tindakan lain. Kira-kira seperti itu. Dan kami juga dari PJT juga akan cek betul nggak udah dapat dari SDA-nya, gitu kan? Izinnya. Nanti kalau sudah ketemu baru kita ambil semua solusinya kayak gimana. Kira-kira seperti itu. Ya Bang ya. Jadi tujuan kita kemarin ini hari ini bukan menjas, hari ini stop, bukan kayak gitu. Jadi kita kondisinya kayak gimana, letaknya bagaimana. Bang, mungkin ini bukan hanya kejadian sekali 2 kali Bang, seperti ini ya kan, developer yang memakai lahan fasilitas umum khususnya PJT. Bagaimana sih Bang untuk antisipasinya di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya? Gitu. Gini Bang, jadi sekali lagi kita kan kita kembalikan lagi ke para pemangku kebijakan itu. Atau misalkan PJT mengeluarkan izin karena ada rekomtek kan begitu. Dari mana? Dari dinas, baik dinas SDA, nah ini datang nih. Kan SDA-nya. Maupun dari Cipta Karya. Begitu. Nah, ini tentunya Bang Agung. Ya, tentunya ini menjadi kewenangan mereka gitu. Nah, ketika nanti terjadi di lapangan seperti apa, baru kita bisa lihat. Ya, ini dari PJT, ya kan? Itu dari rekomtek ya, izin. Ya, berdasarkan dari protek dari SDA. Ada nggak proteknya? Jadi nggak sinkron nih ada PJT dengan berarti tadi Abang sampaikan kelicikan ya. Makanya kan kalaupun melihat kualitas jalan sih memang lagi jauh dari standar. Sangat jauh loh. Itu manual kayak gini paling 2 bulan dilewatin truk nggak rusak lagi. Jadi Bapak Akbar bisa bertanggungjawabkan tuh. Katanya kita nggak kerja. Dari PCA-nya nggak ada. Prakteknya ini rekom jembatan Pak. Waduh. Sementara ini stop dulu lah. Iya kan gini saya bilang. Tadi udah saya sampaikan. Hasil pertemuan kita kan ini udah jelas tadi nih. Dan mereka ini kan semua akan kita panggil setelah ini gitu Pak. Jadi kita buka di forum. Mana buktinya, mana kan gitu semua. Karena memang hari ini dia mengaku-ngaku udah kan. Tapi kan ada nggak sih? Nanti beda.
Ya mungkin gini teman-teman ya. Oke, Bang. Untuk saat ini saya berharap ya, untuk saat ini kan ada pasapol PP, bukan kita menghentikan, tapi kita ingin memperjelas. Kita ingin memperjelas bahwasanya ternyata ini rekom dari PJT bukan rekom jalan, dan ini memang sepadan kali. Kalaupun ini dimanfaatkan untuk umum, ya kan, untuk umum, biar nanti semuanya jelas. Nanti kita akan panggil. Untuk saat ini ya saya rasa pasapol PP untuk saat ini kita kegiatan ini ya developer nanti kita akan panggil dulu ya, harus ya kita panggil dulu, bukan kita menghentikan kegiatannya, tetapi hari ini harus sesuai. Ternyata rekomnya itu jembatan. Setahu saya juga yang nama PJT itu ya memang jembatan itu memang harus ada. Jangan sampai ini kita dikibulin, ternyata tadi kata Bang Saiful licik, dimanfaatkan ini. Terus juga ada informasi ada yang tergerus, ada pagar warga atau di mana yang tergempur, ada nggak? Itu pagar salah satu warga. Tapi kalau ini jalan udah di jalan. Ini ada jalan sudah dibongkar. Iya. Alasannya tanggul. Enggak, biasanya ini yang saya tahu ini pakainya sipol, Pak. Surat izin pemakaian lahan sementara ini. Ya, jadi pengembang mohon izin ke PJT. Nah, nanti kan surat izin surat izin pemanfaatan lahan sementara. Itu yang biasa dipakai. Ternyata nih ada dua warga juga nih, warga sebelah. Kan pagarnya ada di Domba. Sesuai dengan perda Pasapol PP bilang mengganggu ketertiban umum. Selama ini kemarin-kemarin Pak, Pasapol PP ini kosong. Jangan karena setelah ini mau dipakai dengan perumahan, Pak Sapol PP menyatakan dengan perda mengganggu ketertiban umum. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Ada dasar ini jelas sudah ini pakai sipol aja. Jadi lalu pihak pengembang mengajukan Siap, itu ada Pak surat sementara. Iya. Padahal hari ini sudah presiden sudah tidak boleh mengeluarkan itu. Oke, saya hari ini bukan berdasarkan perda, tapi berdasarkan izin yang kenapa ini perumahan bisa dijalan. Betul Pak, siap betul Pak. Ternyata kan ada dari PJT, ternyata izin jembatan saja. Berarti hari ini Pak Sapol tahu bukan izin jalan ya? Iya, kita nggak tahu perizinan ini. Nah, ternyata pembuatan jembatan. Berarti hari ini developernya ada nggak perwakilan developer di sini? Tidak bisa kan, nanti kita panggil ke kantor aja. Untuk saat ini Pak Sapol PP Semua kita panggil yang terkait. Yang punya aset izin Pak Ketua dan Pak Dewa, yang punya aset ini adalah PJWS dan PJT. Oke, nah kita penegak data. Kaitan kegiatan ini selama ini tidak ada gangguan umum. Kalau misalkan ada surat itu udah kita kasih juga, gimana Bang Riko? Disposisi Pak Bupati. Memang dalam waktu dekat kita akan panggil, akan rapatkan dengan pihak terkait. Tapi kalau kita hentikan, bukan kewenangan kami. Oke, gimana? Belum ada ini. Kita belum ada tahapan. Kita segera panggil aja lah. Nggak mungkin kita langsung hentikan tanpa ada klarifikasi. Kita segera panggil pihak-pihak terkait, ya kan? Ada juga SDA juga rencananya dalam waktu minggu ini mau ada rapat juga kan begitu. Terkait hal ini. Panggil semuanya dah. Nanti pihak-pihak terkait kita panggil biar semuanya begitu. Kalaupun memang ada hasil keputusannya pada saat nanti setelah rapat yang membawa semua. Kalau saya sih merujuk begini, kalau saya nih, kalau dari dinas kita tadi kan udah jelas tuh, hanya izin adalah untuk jembatan. Akan tetapi kalau untuk PJT, saya yakin ini permohonan dari pihak pengembang ke PJT untuk memakai lahan, sehingga dikeluarkanlah surat izin pemanfaatan lahan sementara dari pihak PJT gitu. Nah, nggak tahu tuh itu hitungannya kayak gimana tuh ya, dengan PJT itu pihak perumahan kan kayak gitu, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ini kayak gitu. Makanya nanti untuk lebih jelas lagi kita bawa di Komisi 3 itu semua kita kumpulkan dan di sini kita bedah semua gitu. Jadi biar semua itu terang benderang. Oke, teman-teman ya. Izin Pak Dewan. Iya, terkait adanya ini kan akibat ada Wawancara bareng-bareng sekarang kita. Oh iya ntar. ya udah. Enggak mumpung ini momen. Oke. Ya udah ngelongor dulu sampai ujung Bang. Sampai ujung. Pepul. Mangga Pepul. Ngelongor sampai ujung dulu. Saya udah ngomong pada saat capek udah. Udah resminya. Ya udah resmi udah tapi Jangan wawancaranya kapan? Ya udah. Kalau udah begini kasih ke gua. Oke ya tadi teman-teman jelaskan ya. Artinya saya udah kita bisa jelaskan bahwa ini
tidak ada izin dari SDA. Artinya SDA hanya menjalankan izin jembatan. Kan? Oke. Yang ini juga bisa jelaskan. Ini adalah permohonan dari pihak pengembang, tapi pihak PJT, dan sehingga PJT mengeluarkan surat izin pemanfaatan lahan sementara. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga bisa lah dibuatkan ini jalan. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti bisa kita bedah lagi di kantor di Komisi 3 dan nanti kita bisa memutuskan. Oke? Iya. Biasa banget. Iya loh. Selamat. Pak Lurah sini. Izin kedatangan Komisi 3 ke sini tuh dalam rangka apa kunjungan? Iya, kita ada aduan dari masyarakat di Babelan Kota, lebih khusus ya kan di Kecamatan Babelan ini, dan juga atas atensi dari Ketua DPRD yang kita datang sini terkait soal pemanfaatan lahan yang saat ini bisa teman-teman lihat. Ya. Adapun yang terjadi di lapangan, ternyata pemanfaatan lahan ini dimohonkan oleh salah satu pengembang yang berada di dalam sana begitu ya, untuk kepentingan bisnisnya, dan juga berdasarkan apa namanya kalau dari dinas itu rekomtek ya, dan ternyata rekomtek itu bukan terkait soal jalan tapi soal jembatan ya, seperti itu. Adapun soal jalan seperti tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pak Haji Jaya Berjaya ya kan, mungkin teman-teman nanti bisa bertanya jelasnya ke teman-teman PJT begitu ya. Tapi bagi kami kan seharusnya tadi saya tanya, ini jalan existing apa sekunder kan begitu, apa Pak Camat, Pak Lurah? Sekunder kan begitu, berarti bukan jalan kan begitu ya. Ternyata di sana ada perumahan, dibangun perumahan. Apa udah perumahannya udah ada atau belum saya belum tahu nih ya kan. Kalau perumahannya udah ada atau sedang dibangun, pertanyaan juga karena bisa keluar iya kan, proses izinnya, padahal ini jalan sekunder kan begitu. Kalaupun sekarang sudah ada jalan ya, kita sih pemerintah daerah sebetulnya berterima kasih nih kalau memang dikerjakan secara benar ya. Kalau ngelihat jalannya aja ini corinannya manual, atau tadi malah saya dengar ya kan hasil sisaan cor di mana begitu dibuang di sini, kan nggak bagus juga ya kan. Ini adalah kelicikan dari developer yang ada nih. Kami melihatnya seperti itu. Kalau memang dia mau benerin aja jalannya, dicor dulu, atau kalau enggak dibagusin dulu gitu kan, dibenerin sananya, kan manfaatnya buat apa? Buat masyarakat Bekasi yang ada di sekitar sini, tentunya kan begitu ya kan. Tinggal kami ke depan kan, kalau ngeliat begini nggak sampai setahun nih jalan nanti kan tugas siapa ya kan, tugas pemerintah lagi suruh benerin ya kan. Ini kan tentunya menjadi beban tersendiri ya kan. Tapi paling tidak dalam waktu dekat kami Komisi 3 akan panggil pihak-pihak terkait ya kan, baik Dinas Cipta Karya, Dinas SDA, PJT begitu. Kita akan panggil, kita akan duduk bareng, termasuk juga para pengembang yang ada di sekitar sini. Ini satu pengembang apa beberapa pengembang sih yang ada di sini? Satu aja gitu aja permintaan ya, cuma satu pengembang gitu. Dan saya pikir ini kita perlu sama-sama luruskan, kita kaji sama-sama begitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada jawaban yang memuaskan. Sementara itu dulu. Pak Ipul, ini kan sudah berjalan nih pengerjaan kayak beko udah ada, nah terus gimana nih? Kewenangan untuk memberhentikan itu kan karena ini lahan PJT kan begitu ya kan, begitu ya. Jadi pematangan lahannya dan sebagainya ya kan, ini ada di PJT 2 ya, tidak ada di kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP untuk menghentikan begitu. Dan kita tunggu saja ya kan, dalam waktu dekat ini kita panggil pihak-pihak terkait semua supaya nanti bisa terang benderang lah begitu ya kan. Kami pada prinsipnya tidak melarang investor untuk hadir di Kabupaten Bekasi, enggak. Kami senang gitu. Kamu tadi sebelumnya kita senang banget kalau ini dibangun gitu loh. Tapi bangunnya yang bener atuh gitu loh. Jangan asal yang penting rapi dulu lah, lihatnya enak dulu. Ini 3 bulan 4 bulan atau paling lama 6 bulan juga hancur ini mah. Gitu. Bebannya siapa nanti? Pemerintah daerah lagi. Kan begitu. Ya kan, kita harapannya kalau mau bangun ayo bangun sama-sama bener ya kan. Nanti kan dihitung tuh sama dia. Ini namanya dia developer, dia bisa ngitung nih. Gua ngebangun jalan habis berapa banyak sih? Berapa semua segala macam. Gua pakai misalnya 300 atau 350.
kan begitu, sekian sana habis berapa 100 juta misalkan, kan begitu. Dia bisa hitung tuh, gue bikin rumah sekian ratus unit atau sekian ribu unit, kan dihitung bisa hitungan itu, ya kan. Jadi ayo, ya kan kita sama-sama lah, ya kan. Kita nggak alergi dengan investor dan lain sebagainya, enggak gitu. Malah kita support, dukung gitu. Tapi ayo yang bener gitu, jangan cuma mohon maaf akal-akalan aja saya bilang, ya kan, akal-akalan dibangun cuma bangunnya kayak begini gitu. Nanti kan bebannya ke pemerintahnya daerah, paling enggak ya datang warga ke rumahnya. Pak Lurah, ini musrembang deh, atau camat, masukin di musrembang kecamatan, Pak Dewan, ya masukin di pokpinnya Pak Dewan. Ini kan jadi ya gitu, ini akal-akalan, ya kan begitu. Harapannya tentunya, ayo kita yang bagus begitu loh. Ya kan kita support lah, kita sama-sama bersinergi lah begitu. Ya, satu Pak Dewan. Izin terkait adanya kegiatan di sini kan adanya pagar panel yang berdiri di sini Pak, yang memang cukup lumayan viral Pak. Ya, dan itu pun sempat terjadi antara kedua belah pihak tuh, ya kan? Nah, sekarang di situ ada yang namanya penggalian Pak. Saya ada temuan di situ ada penggalian terkait tanah PJT yang kita maksud ini Pak. Itu tanggapan Pak Dewan seperti apa Pak? Mumpung ada PJT juga. Saya belum tahu Bang, kronologi seperti apa. Lihat juga videonya belum begitu, ya kan. Jadi saya nggak mau terlalu banyak berkomentar lah soal itu, karena juga belum tahu persis gitu persoalannya ada di mana begitu. Ya. Ketika itu memang punya PJT atau itu punya warga, ya bertanggung jawab lah itu developernya kan begitu. Kapan mau dipanggil ke Komisi 3 ini? Gini Bang, memang saya harapan sih secepatnya, karena kita sedang ngebut. Ada 2 pansus dan 3 pansus sebetulnya. 2 pansus dan 1 RAPBD 2026. Ya, hari ini kita paripurna, besok kita sudah mulai start pembahasan RAPBD 2026. Tapi mungkin di sela-sela itu ya kita bisa manfaatkan waktunya untuk, karena berat juga sebetulnya gitu. Minggu depan itu harus paripurna juga APBD 2026. Jadi insya Allah di November inilah kita selesaikan gitu, di November ini kita selesaikan. Dan kami juga tolong diingetin sama teman-teman media, LSM gitu, untuk mengingatkan di Komisi 3 kapan, ya kan, karena bagaimanapun juga memang di tengah jadwal yang padat, ya kan. Terus ini kita kebagi 2 nih hari ini, ya kan, kebagi 2 hari ini gitu kan. Jadi ada yang di pansus, ada yang kesini gitu. Jadi begitu Bang Kasim. Tapi selama realnya perbaikan jalan ini cukup membantu pemerintah nggak sih? Dengan poin perbaikan jalan ini dilakukan secara konvensional. Oh iya, jelas. Ya, itu sangat membantu pemerintah, ya kan. Jadi ini kan akses jalan nih, ya kan. Dan anggaran yang dipakai anggaran swasta begitu, tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Jadi sangat membantu sekali begitu. Cuma sekali lagi, ya jangan cuma akal-akalan ya kan begitu. Bang Ipul, gimana nih, tadi Bang Ipul sendiri bilang untuk memberhentikan pengerjaan itu ada di kewenangan PJT ya. Nah, harapan dari Komisi 3 selama pengembang belum dipanggil ke DPRD, gimana, apa dihentikan dulu atau gimana? Ya nanti kewenangan PJT lah itu yang jawab gitu. Karena ini lahan mereka gitu kan gitu. Jadi kami tidak bisa mengomentari itu. Tapi harusnya dihentikan ya, karena izinnya kan jembatan, bukan jalan ya. Secara aturan. Masalah PJT-nya kan dari ngomongnya udah minta izin. Layahan Pemanfaatan dan utara. Pak, izin Pak undangan. Karena saya kan yang untuk yang di lahan ini kebetulan pas Pak Tugasnya lagi tugas. Sedikit aja Pak tentang sedikit aja, ini memang iya, sedikit aja. Direkomendasikan oleh PJT atau hanya jembatan aja, bagaimana sih Pak? Izin yang masuk. Bukan PJT, bukan izin. Mereka mengajukan permohonan daripada pemampatan lahan ini, dan kita memang setelah itu kita lakukan pendekatan pemampatan, hanya pemampatan, bukan tidak ada izinnya. Nanti sesuai dengan ini, kalau memang ada kegiatan atau apapun, bukan jadi milik PJT, bukan menjadi milik si developer, bukan, tetap hanya dia memanfaatkan selama dia membutuhkan. Ada jeda waktu atau gimana Pak kalau untuk pemampatan lahan ini? Mungkin nanti habis dilihat dulu di ininya, di berkas-berkasnya. Terus nanti sambil ke rapat dengan Komisi 3. Oh, yang pasti pihak pengembang sendiri sudah mengajukan. Sudah
untuk itu pemampatan lahan di Pemampatan ya, PJT. jadi pemampatan bukan terkait dengan izin jalan, tidak ada dengan Untuk penghentian jalan ini Pak, penghentian proyek ini ini tidak seperti apa? terkait dengan standar atau apa. Nah, tapi dia hanya memaparkan dan tentu dia bayar ke negara. Tapi izinnya tadi katanya jembatan untuk apa rekomendasi dari PJT itu? Ya, artian nanti akan berkasnya saya lihat dulu, berkas-berkasnya sambil rapat ya. Nah, artian memang ini benar Areal atau objek? diusulkan pemampatannya oleh mereka. Nah, hanya dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki atau dan lain-lain. Ya. Untuk sementara gimana? Dihentikan dulu atau gimana pengerjaan jalan ini? Kalau PJT kan tidak ada reguler untuk penghentiannya, izin dan itunya tidak. Hanya mau terkait dengan pemampatan lahan. Oke, itu sementara Pak. Izin Ya. Pak dengan Pak siapa Pak? Akbar, Pak. Akbar sebagai apa? Manajer operasi. Manajer operasi Ya. PJT 2. Makasih Pak Akbar. Oke, makasih Pak Akbar.